dosa besar ya. Adapun Islam mengajarkan kita bersabar, tangisan boleh sebagai bentuk rahmat kasih sayang. Ya, maka kita menghindarkan diri sebab-sebab tersebut ya. Baik. Bab berikutnya bab hubbir rajuli qaumahu, bab tentang seorang mencintai kaumnya ya. Artinya mencintai kaum boleh, mencintai suku itu boleh. Karena termasuk dari silaturahmi, kerabat. Suku kan kerabat kita, ya atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh kalau kita bangga-banggaan untuk mencela suku yang lain. Adapun mencintai suku boleh. Saya suka suku. Saya cintai suku saya. Kenapa? Inilah kerabat saya dan kita disuruh untuk menyambung apa? Kerabat. Dengan syarat tidak boleh kecintaan kita mengalahkan perintah Allah dan Rasulnya. Ini tidak boleh. Kita mati-matian bela suku kita meskipun di atas kesalahan. Itu namanya fanatik kesukuan yang membutakan sehingga akhirnya seorang membela sukunya meskipun di atas kezaliman. Ini yang tidak boleh. Adapun mencintai suku boleh. Dan itu cinta tabi'iyah. Itu mahabbah tabi'iyah itu normal ya. Mahabbah cinta yang dari sananya ya seorang secara tabiat cinta dengan keluarganya, dengan sukunya, ya ini tidak jadi masalah selama tidak melanggar. Baik. Al-Imam Bukhari membawakan hadis namun sanadnya lemah ya. Kata Imam Bukhari rahimahullah, qala hadatsana Zakaria qala hadatsana Al-Hakam bin Al-Mubarak qala hadatsana Ziyad bin Rubai atau Rabi qala hadatsani Abbad Ar-Ramli qala haddatsatni imra'atun yuqalu lahu Fusailah. Ada seorang wanita dikenal dengan nama Fusailah, qalat sami'tu abi yaqul, kata Fusailah aku mendengar ayahku berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aminal asabiyah an yu'ina ar-rajulu qaumahu ala zulmin, apakah termasuk ta'assub, fanatisme yang tidak benar seorang lelaki menolong kaumnya padahal kaumnya di atas kezaliman, dia membantu sukunya padahal sukunya di atas kezaliman, misalnya dalam peperangan. Qala na'am, iya kata Nabi, benar, itu termasuk dari fanatisme yang tidak benar, membela mati-matian suku padahal suku tersebut di atas kesalahan. Datang dalam sebagian riwayat Rasulullah ditanya, aminal asabiyyah an yuhibbar rajulu qaumahu, apakah termasuk fanatisme yang terlarang seorang mencintai sukunya? Qala la, kata Nabi enggak. Lakin minal asabiyyah an yansura qaumahu ala dhulm, tapi adalah fanatisme yang buruk, dia menolong sukunya di atas kezaliman, dia membela sukunya di atas apa? Kezaliman. Itu adalah asabiyyah yang buruk. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwasanya mencintai keluarga, mencintai suku, ini adalah perkara yang dibolehkan dengan syarat tidak mendahulukan cinta tersebut di atas cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak mendahulukan cinta tersebut sehingga melakukan maksiat. Allah isyaratkan tentang istilah para ulama dengan al-mahab ats-tsamaniyah, perkara-perkara yang dicintai oleh seorang, 8 perkara yang dicintai oleh seorang dalam surat At-Taubah ayat 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum." Ya, katakanlah jika ternyata ayah-ayah kalian, au abna'ukum atau anak-anak kalian, au azwajukum, au ikhwanukum atau saudara-saudara kalian, kemudian au azwajukum atau istri-istri kalian, au ashiratukum, ya. Iya benar, dalam surat At-Taubah 24 kata Allah, qul in kana aba'ukum, katakanlah jika ayah-ayah kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum saudara-saudara kalian, wa azwajukum istri-istri kalian, yang keempat, yang kelima, wa ashiratukum yaitu suku kalian, wa amwalun iktaraftumuha dan harta yang kalian miliki, aw wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perdagangan yang kalian takut kerugiannya, wa masakinu tardawnaha
dan tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Ternyata lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabilillah, maka nantikanlah. Itu nantikanlah hukuman dari Allah. Ya. Hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yuhibbu wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Tapi ini disebut dengan al-mahab ats-tsamaniyah, 8 perkara yang secara tabiat diperbolehkan bagi manusia. Yang pertama, cinta kepada orang tua, kana aba'akum wa abnaakum. Yang kedua, cinta kepada anak-anak. Nama semua orang cinta sama anak-anaknya. Yang ketiga, cinta kepada kakak dan adik, ikhwan, kakak dan adik. Yang keempat, cinta kepada istri, ya. Cinta kepada istri boleh, ya. Apalagi istrinya solehah, tidak suka ngomel, ya. Yang kelima, cinta kepada asyirah, yaitu kerabat, ya, keluarga, suku. Ini boleh. Ini 5 terkait dengan orang-orang. Yang orang kita cinta itu ayah, ibu, anak, kakak adik, istri, kerabat. Kemudian bercerita terkait yang keenam tentang harta. Amwalun ikhtaraftumuha, atau harta yang kalian miliki. Siapa yang tidak cinta harta? Semua juga cinta harta. Yang ketujuh, au tijarah takhshawna kasadaha, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan punya jual beli yang kalian takut kerugiannya. Siapa yang tidak senang dengan bisnisnya? Semua orang suka dengan bisnisnya. Jual beli dapat uang, ya. Dia takut kalau rugi. Yang kemudian wa masakin tardawnaha, dan juga tempat tinggal yang kalian cintai. Siapa yang tidak suka dengan rumahnya? Apalagi rumahnya besar, dia bangun rumah ini saya bertahun-tahun kerja sampai 20 tahun bisa bangun rumah, tentu dia sangat cinta kepada rumahnya. Ini boleh. Ini namanya cinta tabi'iyah. Tapi tidak boleh kapan? Kalau didahulukan daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabilillah. Maka cinta kepada kaum boleh, tapi kalau kaum tersebut ternyata zalim, maka tidak boleh kita tolong. Kapan kita menolong kaum yang zalim? Karena dia adalah kaum kita, karena kita adalah satu kaum dengan mereka, maka namanya ta'assub, namanya fanatisme yang terlarang. Ta'assub az-zamim, fanatisme yang terlarang, yang tercela. Dan ta'assub ini bisa menimpa siapa saja, ya, fanatik terhadap kaumnya, fanatik terhadap golongannya, fanatik karena dia alma mater yang sama, ya, fanatik. Kapan disebut fanatisme? Ketika kecintaannya membutakannya sehingga membuat dia membela dengan membabi buta meskipun harus mengalahkan dalil, ya, meskipun harus mengalahkan dalil. Makanya disebut dengan fanatisme. Misalnya saya punya pondok, saya bela mati-matian, ya, sehingga saya membangun wala dan bara, cinta dan benci, loyal dan permusuhan bukan di atas Al-Quran dan Sunnah, tapi di atas pondok. Siapa yang bersama pondok saya loyal sama dia. Siapa yang di luar pondok saya, maka saya berlepas diri. Ini namanya fanatisme. Ini fanatisme banyak. Seperti ormas tertentu, punya ormas. Pokoknya dalam ormas ini, ormas asalnya adalah sarana, ya. Tapi kalau ternyata berlebihan sampai dijadikan sebagai parameter tentang al-wala wal bara, loyalitas dan kebencian, maka itu namanya fanatisme. Siapa yang masuk dalam ormas saya maka kawan. Siapa yang keluar dari ormas saya, di luar ormas saya, maka adalah musuh. Nah, ini namanya fanatisme. Maka semua sarana tersebut jangan sampai menjadi fanatisme golongan, ya. Pokoknya harus dibela, meskipun salah harus dibela mati-matian, ya. Pokoknya dia dari kelompok kita, karena dia sudah tergabung dalam golongan kita, harus bela. Tidak boleh salah, tidak boleh ditangkap. Harus kita bela. Ini fanatisme. Tidak boleh. Fanatisme. Salah ya salah. Selama dia anggota kami, bela. Keluar kami, musuh. Nah, ini namanya fanatisme. Fanatisme banyak, ya. Mulai dari fanatisme golongan, fanatisme ormas, fanatisme pondok, sampai fanatisme ustadz. Pokoknya kalau ustadz yang bilang oke, ustadz lain enggak, ustadz ini harus. Ini namanya fanatisme apa? Ustadz. Mungkin terjadi, mungkin. Kalau istri fanatisme suami, oke, pokoknya suami saya yang benar. Enggak boleh juga semua. Nah, suami bukan nabi, kalau nabi boleh benar terus, ya. Jadi fanatisme itu jelek. Seorang akhirnya buta akalnya, buta pikirannya, sehingga tidak bisa berpikir dengan jernih.
sehingga dia tidak berpikir di atas dalil tapi di atas fanatisme. Maka seorang jangan sampai terjebak dengan fanatisme. Karena bisa jadi seorang fanatis pada gurunya. Misalnya saya punya guru, Syekh, saya sangat hormati. Saya bela mati-matian, fanatisme. Fanatisme. Baik, kita lanjutkan ya. Bahkan saya sudah pernah sedikit sampaikan, ketika suatu golongan yang syar'i ternyata menimbulkan fanatisme, maka Rasulullah larang. Suatu hari kaum Ansar dan kaum Muhajirin sedang bersama, tiba-tiba salah seorang dari mereka mencandai yang lain. Kalau nggak salah dia pukul bagian bokongnya, sehingga Muhajirin kalau nggak salah memukul bokong seorang Ansari. Maka Ansar ini pun tersinggung, maka dia berteriak, ya lal Ansar, wahai kaum Ansar, ini Muhajirin ganggu saya. Yang ganggu ya lal Muhajirin, wahai kaum Muhajirin, ini dia mencari masalah dengan saya. Padahal istilah Muhajirin Ansar syar'i atau tidak? Siapa yang kasih mereka nama Muhajirin Ansar? Yang kasih nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ini nama mereka syar'i. Allah yang memberi nama kaum Muhajirin, kaum Ansar. Tetapi ketika nama syar'i itu digunakan untuk yang tidak benar dalam rangka fanatisme golongan, sehingga ketika kaum Ansar diganggu dia panggil, ya lal Ansar, wahai kaum Ansar, ini ganggu saya. Ini berarti dia sudah bicara bukan di atas hak dan batil lagi, tapi yang penting ini suku lain, kalian suku Ansar harus membela saya. Muhajirin juga begitu, ya lal Muhajirin, wahai, ini Rasulullah marah ketika itu. Da'uha fa innaha muntinah, kata Nabi, tinggalkan seruan-seruan jahiliyah, sungguhnya baunya busuk. Padahal itu adalah istilah syar'i. Ya. Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apa kalian menyuruh dengan seruan jahiliyah sementara aku berada di tengah-tengah kalian? Rasulullah marah. Padahal yang dipanggil Ansar dan Muhajirin. Lain halnya ketika fanatisme tersebut untuk kebaikan. Rasulullah timbulkan fanatisme. Contoh kapan? Ketika perang Hunain. Ketika perang Hunain, kaum muslimin diserang di awal, mereka kabur. Allah sebutkan, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaytum mudbirin. Ketika kalian bangga dengan jumlah kalian 12.000 pasukan, tiba-tiba dikepung oleh 25.000 pasukan dari kabilah Hawazin, yaitu gabungan dari kabilah Bani Thaqif, kemudian dari Bani Sa'ad dan Bani Nasr, itu dari Taif, 25.000. Akhirnya thumma wallaitum mudbirin, kalian pun kabur. Dari 12.000 semua kabur, Nabi ditinggal. Cuma bersama berapa orang bersama Nabi? Tinggal 12 orang bersama Nabi. Dari 12.000 tinggal berapa? 12. Berarti yang kabur 11.000. Terlalu banyak yang kabur, 12 orang. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Al-Abbas, ada Abu Bakar, ada Umar, sedikit. Di situ Nabi kemudian maju. Rasulullah mengatakan, ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku nabi tidak berdusta dan aku cucunya Abdul Muttalib. Rasulullah naik begolnya. Rasulullah malah teriak, tidak takut sama sekali. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Al-Abbas, panggil nadi ashabus samurah. Panggil. Di sini Rasulullah gerakkan fanatisme. Maka dipanggillah. Dari fanatisme yang baik. Maka Al-Abbas mengatakan, ya ashabas samurah, wahai sahabat-sahabat yang pernah membaiat Nabi di bawah pohon Ridwan. Maka mereka terdengar, oh kita dipanggil, jadi semangat untuk balik. Akhirnya mereka balik. Kemudian, ya lal Muhajirin, wahai kaum Muhajirin, nama kita dipanggil, balik. Jadi sini contoh fanatisme yang dalam rangka untuk apa? Fastabiqul apa? Khairat. Seperti itu. Sama, ya lal Ansar, wahai kaum Ansar, maka semangat mereka. Ini tidak apa-apa seperti ini. Contoh dalam sebagian peperangan, sebagian sahabat mengatur peperangan berdasarkan suku-suku. Suku Bani ini, Bani ini, Bani ini. Sehingga masing-masing bertahan, jangan sampai kalah gara-gara kita nih. Gara-gara suku ini kita kalah, bikin malu. Maka mereka fanatisme tapi untuk apa? Kebaikan, bukan untuk merendahkan yang lain. Sehingga terkadang sahabat membagi pasukan perang berdasarkan apa? Suku. Sehingga ketika dibagi berdasarkan suku, masing-masing ingin menunjukkan kehebatan sukunya karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kalah gara-gara suku kita. Ini contoh fanatisme boleh. Tapi kalau fanatisme dalam rangka untuk dibela mati-matian, untuk menyalahkan, merendahkan yang lain, bahkan Ansar dan Muhajirin pun ditegur oleh Nabi. Jangan pakai istilah Ansar, jangan pakai istilah Muhajirin kalau ternyata dalam rangka untuk
bermusuh-musuhan di antara kaum muslimin. Ya, makanya kita problem di zaman kita, betapa banyak fanatisme kesukuan, fanatisme golongan, fanatisme satu kampung. Pokoknya kalau satu kampung yang lain nggak dipakai, pokoknya fanatisme. Pokoknya kalau salah tetap dibela, fanatisme. Sampai fanatisme pondok, sampai fanatisme ustaz. Ini ta'assub, asabiyah, ya, ta'assub yang buruk. Tapi kita lanjutkan, babun hijratu ar-rajuli. Bab tentang menghajar, memboikot seseorang, ya. Memboikot seseorang.